Kos-kosan itu berdiri di tengah kawasan padat di Pekanbaru. Blok C, tepatnya. Sebuah gedung 2 lantai dengan 12 kamar yang dibangun oleh seorang pengusaha tua bernama Pak Sumadi. Tak ada yang aneh dari luar, hanya bangunan semen yang sudah mulai kusam, dengan pagar besi tua yang selalu berderit kalau dibuka. Kos ini pernah ramai di awal tahun 2015. Tapi sejak pertengahan 2018, Blok C mulai sepi. Satu persatu penghuni pindah tanpa alasan jelas. Ada yang bilang karena air sering mati, atau listrik suka konslet. Tapi rumor lain menyebutkan, ada sesuatu di dalam kamar nomor C5. Sesuatu yang membuat mereka tidak bisa tidur. Sesuatu yang mengintai dari balik kaca jendela. Sesuatu yang terkadang muncul di dalam lemari saat malam sudah terlalu senyap. Aku, Dina, mahasiswa dari salah satu kampus swasta di Pekanbaru, tidak tahu menahu soal itu waktu memutuskan pindah ke Blok C tahun 2022. Aku hanya butuh tempat murah dan tenang. Kos ini, walau bangunannya tua, cukup bersih dan harganya murah. Hanya Rp500.000 per bulan. Terlalu murah, katanya, untuk ukuran dekat kampus. Kamar yang tersisa waktu itu hanya satu. Ya, C5. Pemilik kos, Bu Ira, wanita parubaya dengan kerudung lusuh dan suara serak, terlihat ragu saat aku menunjuk kamar itu. Kalau bisa, ambil kamar C3 aja, Dek, katanya pelan. C5 udah lama kosong. Tapi C3 lebih kecil. Panas pula. Aku bersikeras memilih C5. Dan akhirnya Bu Ira menyerah. Dia hanya berpesan satu hal sebelum memberikan kunci. Jangan buka lemari di pojok. Kalaupun kebuka sendiri, biarin aja. Aku hanya tertawa waktu itu. Aku pikir itu cuma bumbu horor khas kos-kosan tua. Tapi tawa itu mulai hilang sejak malam pertama aku tidur di kamar C5. Suara gesekan kayu dari lemari tua itu terdengar seperti ada sesuatu yang menggaruk dari dalam. Padahal lemari itu kosong. Tidak terkunci, tapi berat sekali dibuka. Aku sempat mencoba membukanya pagi hari, tapi pintunya seret seperti menempel dengan dinding. Anehnya, malam itu, saat lampu mati mendadak karena korsleting kecil, lemari itu terbuka sendiri. Di dalamnya gelap, tapi aku sempat melihat sesuatu. Cakar hitam panjang menggantung dari langit-langit lemari, dan bau busuk, seperti daging lama, mulai memenuhi kamar. Aku tidak tidur malam itu. Dan keesokan harinya, aku langsung bertanya ke tetangga kos, Nia, yang tinggal di kamar C2. Wajah Nia pucat begitu aku sebut kata lemari. Dia lalu mengajakku keluar kos, ke sebuah warung kopi kecil. Di sana, dia cerita, kamar C5 dulunya dihuni seorang gadis bernama Tia. Tahun 2018. Cantik, pintar, rajin, tapi sering menyendiri. Orang terakhir yang melihatnya adalah penghuni C6, yang waktu itu mendengar Tia menangis malam-malam sambil membaca sesuatu. Mungkin mantra, katanya. Seminggu kemudian, Tia menghilang. Pintu kamarnya terkunci dari dalam. Tidak ada tanda-tanda keluar. Polisi datang, bobol pintu, tapi kamar itu kosong. Tidak ada Tia. Yang ada hanya lemari yang terkunci rapat. Dan ketika dibuka, ada bekas darah hitam menempel di dinding bagian dalamnya. Polisi tidak bisa menjelaskan kemana perginya Tia. Tidak ada tanda penculikan. Tidak ada CCTV. Dan kasusnya akhirnya ditutup. Sejak itu, setiap orang yang menempati C5 mengalami kejadian aneh. Ada yang melihat sosok perempuan berdiri di atas lemari. Ada yang mendengar suara perempuan menyanyi lagu kanak-kanak sambil menangis. Bahkan, kata Bu Ira, ada satu anak laki-laki yang menghilang di dalam kamar itu dan tidak pernah ditemukan. Aku merinding, tapi masih belum sepenuhnya percaya. Sampai malam ketiga, aku pulang dari kampus agak larut, sekitar jam 11 malam. Saat masuk ke kamar, aku mencium bau amis yang lebih kuat dari biasanya. Dan jendela kamar terbuka. Padahal tadi pagi aku ingat betul sudah menguncinya. Di atas ranjang,
Ada bekas jejak kaki basah menuju ke arah lemari. Dan pintu lemarinya kembali terbuka. Aku mendekat perlahan. Ada suara napas dari dalam. Panjang. Berat. Dan ketika aku menyentuh pintu lemari, suara itu berhenti. Digantikan oleh bisikan pelan. "Dina, masuklah." Aku lari keluar kamar. Menangis. Ketakutan. Mengetuk pintu Bu Ira yang hanya bilang, kalau sudah dibuka, biasanya dia akan terus memanggil. Jangan ditanggapi. Tapi malam-malam berikutnya lebih buruk. Kamar menjadi dingin seperti kulkas. Aku melihat bayangan perempuan berjalan dengan posisi tubuh terbalik di langit-langit. Aku mencium darah di bantal. Aku mendengar seseorang tertawa di balik tembok. Aku menemukan surat terakhir Tia terlipat di balik kasur. Isinya adalah mantra pemanggil roh yang ditulis dengan darah. Dan tulisan di bagian bawahnya. Dia ingin teman. Jangan tolak dia. Aku memutuskan untuk pindah. Tapi malam sebelum kepindahan, aku harus tidur sekali lagi di sana. Aku pasang Quran dari HP, menyalakan lampu, dan mencoba bertahan. Tapi jam 2.43 pagi, HP-ku mati. Lampu berkedip, lalu padam. Dan dari dalam lemari, aku melihat wajah pucat dengan mata hitam tanpa bola mata mengintip ke arahku. Dia tersenyum. Sekarang giliranku yang keluar. Aku pingsan. Ketika sadar, aku sudah di luar kos, duduk di depan pagar. Badanku penuh luka cakaran. HP dan barang-barangku entah di mana. Bu Ira hanya menatapku dari jauh dan berkata pelan, "Kamu beruntung masih hidup, Dek. Tapi kalau nanti ada yang panggil dari mimpimu, jangan jawab." Ya. Kini aku tinggal di tempat lain. Tapi kadang, saat malam terlalu sunyi, aku masih mencium bau darah dan mendengar suara dari bawah ranjang. "Dina, sini. Aku sepi."